Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di semester 2 pertemuan 2 ya. Materinya tentang rangkaian DAC. DAC singkatan dari digital to analog converter atau kadang-kadang juga disebut conversion, kadang-kadang juga disebut D garis miring C ya. D garis miring A, maaf, seperti ini ya. Sama saja itu semua ya. Jadi DAC itu singkatan dari, walaupun tulisannya seperti ini kamu baca tetap DAC ya, digital analog converter, walaupun seperti ini ya. Jadi DAC singkatan dari digital to analog conversion atau converter, juga ada yang bilang converter ya. Gak jadi masalah, yang penting maksudnya sama ya. Eh jadi biasanya ini digunakan di perangkat digital ya, karena misalnya komputer kamu ya, dalam komputer kita ini kan semuanya digital semua ya, 010101 ya. Kondisinya hanya low dan high saja. Tapi begitu kita ingin melihat layar ini saja misalnya, maka tidak bisa kita dan dia harus dikonversi ya menjadi cahaya ya, titik-titik cahaya di sini terus sehingga kita bisa melihat gambarnya. Ya, di sini contohnya ya. Jadi biasanya ya digunakan pada perangkat digital ya. Itu jadi kalau misalkan kamu kenal misalnya VGA ya, VGA ya, video graphic adapter. Nah, itu sebetulnya video graphic adapter itu fungsinya mengubah dari kondisi sinyal analog, sinyal digital dirubah menjadi sinyal analog yang akhirnya kita bisa lihat ke dalam sebuah layar ya. Seperti itu ya. Di sini. Nah, misalnya di sini kalau tadi saya contohkan VGA ya, VGA ya. Kalau ini contohnya lagi misalnya musik ya, musik kamu kan berupa file ya, MP3 misalnya. Nah, file itu bentuknya digital. Nah, kemudian diolah, kemudian masuk ke DAC ini ya. Sehingga data digital itu dikonversi menjadi sinyal analog ya. Di mana sinyal analog ini disalurkan ke speaker atau ke headset ya, sehingga terdengar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang kalau ADC itu dari analog ke digital, kemudian dilakukan pengolahan. Setelah itu, setelah diolah, dia dirubah lagi menjadi sinyal analog lagi. Jadi dari analog ke digital, diolah, dimanipulasi ya, kemudian dibalikan lagi ke analog karena manusia itu hanya bisa menerima yang analog ya. Tapi pengolahan lebih mudah di digital karena pengolahannya kita kan mau melakukan manipulasi ya, gitu kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini harus kamu pahami apa sih DAC jadinya. DAC itu ya ini ada RMDA ya, jadi rangkaian yang mengubah dari digital ke analog ya. Kira-kira seperti ini, hanya untuk memudahkan aja mind map ya, untuk memudahkan kamu mengingat apa itu digital. Ya, sekarang kita masuk ke rangkaiannya, lebih sederhana sebetulnya daripada ADC ya. Jadi dari informasi digital masuk ya menjadi output ya. Kira-kira seperti itu. Nah, masuknya ini di sini ada 8 kanal nih ya. Artinya ini informasi digital yang masuk ada 8 bit, keluar seperti ini. Kalau cuma 4 kanal berarti informasi digitalnya adalah 4 bit ya. Mudah-mudahan kalau kamu mendengarkan ya, ya kalau kamu melihat dan mendengarkan video pertemuan satu, harus kamu sudah ngerti masalah bit-bit ini ya. Jadi harus melihat video satu dulu ya, biar lebih mudah memahaminya. Nah, perhatikan di sini ada 8 jalur, artinya resolusinya adalah 8 bit, resolusi rangkaian ADC ini ya. Kemudian dikonversi menjadi sinyal analog. Nah, contohnya ya di sini, misalnya informasi digital yang masuk adalah 0111111111. Ya, di sini ya, berarti 01111111 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Artinya ini adalah bentuk binernya ya, 01111111, desimalnya adalah 125. Resolusi DAC-nya di sini ya. Resolusi DAC 8 bit, sehingga 8 bit sama dengan 2 pangkat N. N-nya ini adalah resolusinya ya 8, 2 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 256 dikurangi 1 sama dengan 255 ya. Maka kalau di sini diberikan input 01111111, berapa outputnya? Kira-kira seperti itu pertanyaan di sini. Maka outputnya sama dengan input dibagi dengan resolusi. Inputnya 127, resolusinya 288. Nah, jadi sehingga input analognya ya bisa kita hitung ya.
input dibagi resolusi dikali Vout maksimal. Vout maksimalnya 5 volt. Ya, ini bisa berubah-ubah ini ya. Ada yang VREF juga ya, sama seperti VREF di sini dimisalkan ya. Vout maksimal yang bisa terjadi di sini adalah 5 volt ya. Sehingga 127 dibagi 255 dikali 5 sama dengan 3,78 volt. Silakan pakai kalkulator aja ya. Oke ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi rangkaian ini sebetulnya lebih sederhana ya, tadi hanya bisa dibuat pakai operasional ya. Kita akan melihat ada dua jenis rangkaian ADC yang sering digunakan ya. ADC maaf, DAC ya. Ada rangkaian binary weight DAC ya, seperti ini bentuknya. Silakan dibaca nanti ya, seperti ini bentuknya. Kita lihat di sini resistornya hanya 4 ya. Berarti ini ada 4 bit ya, 4 bit aja ini. Berarti ini resolusinya 4 bit kalau ini ya. Karena D 0 1 2 3 4 cuma 4 kanalnya ya. Ada juga yang menggunakan rangkaian R to R ladder ya. Sini justru ini lebih sering dipakai ya. Berarti lebih bagus yang ini ya. Nah, seperti ini rangkaiannya. Kamu bisa lihat secara logis ya. Kalau di sini bertambah otomatis outputnya akan naik ya. Jadi kalau di sini high, low, high, tinggi semua, maka otomatis akan terjadi output yang naik ya. Jadi kalau low semua, outputnya akan rendah. Artinya dari promosi digital ini bisa menaikkan atau menurunkan tegangan yang di sini, sehingga ini rangkaian ini bisa bekerja sebagai DAC ya. Demikian mungkin ya, jangan lupa ini tugasnya dikerjakan. Mungkin itu ya dari saya ya di pertemuan 2 ini. Memang videonya harus kamu perhatikan berkali-kali, kamu catat, saya sampaikan dengan cepat ya supaya tidak membosankan. Silakan perhatikan lagi apa yang belum kamu tangkap, silakan diulang kembali videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.